Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Linda Septiani dari kelas Teknik Elektronika 2B dengan nomor induk mahasiswa 200101017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai WIL atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik bagian 4 dan 5. Berikut kita simak penjelasannya. Yang pertama, mengenai WIL bagian 4, mengenai proteksi untuk keselamatan. Proteksi untuk keselamatan menentukan persyaratan terpenting untuk melindungi manusia, ternak, dan harta benda, meliputi 1. Proteksi terhadap kotor listrik bagian 4-41, 2. Proteksi terhadap efek termal bagian 4-42, 3. Proteksi terhadap arus lebih bagian 4-43, 4. Proteksi terhadap gangguan voltage dan gangguan elektromagnetik bagian 4-44. Tindakan proteksi dapat diterapkan pada seluruh instalasi, pada bagian instalasi atau pada suatu perlengkapan. Jika kondisi tertentu tindakan proteksi tidak dapat dipenuhi, harus diterapkan ketentuan tambahan sedemikian sehingga ketentuan proteksi gabungan mencapai tingkat keselamatan yang sama. 410.1 mengenai ruang lingkup. Bagian 4-41, WIL menentukan persyaratan penting mengenai proteksi terhadap kejut listrik, termasuk proteksi dasar atau proteksi terhadap sentuh langsung, dan proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung dari manusia dan ternak. Standar ini juga mencakup penerapan dan koordinasi persyaratan ini yang berkaitan dengan pengaruh eksternal. Poin penting kedua, persyaratan diberikan juga untuk menerapkan proteksi tambahan dalam hal tertentu. Selanjutnya, proteksi kejut listrik. Proteksi dari kejut listrik berupa 1. Proteksi dari sentuh langsung maupun tak langsung, 2. Proteksi dari sentuh langsung atau proteksi dalam pelayanan normal, 3. Proteksi dari sentuh tak langsung atau proteksi dalam kondisi gangguan. Selanjutnya, proteksi dari kejut listrik 4-41. Yang pertama, didasarkan pada ATIK B yang melewati tubuh manusia sebesar kurang lebih sama dengan 30 mikroampere secara terus-menerus, (T sama dengan tanda tersebut, yang tidak membahayakan. Yang kedua, berdasarkan IEC 60479-1, nilai arus sebesar itu berkaitan dengan tegangan 50 volt untuk kondisi kering atau 25 volt untuk kondisi basah. Hal inilah yang menjadi dasar proteksi terhadap kejut listrik. Selanjutnya, ini merupakan gambar mengenai sentuh langsung dan sentuh tak langsung. Selanjutnya, proteksi tambahan dengan GPAS. Penggunaan GPAS hanya dimaksudkan untuk menambah tindakan proteksi lain terhadap kejut listrik dalam pelayanan normal. Poin yang pertama yang penting, GPAS dikenal sebagai RCD, Residual Current Device, atau RCPD, Residual Current Protective Device, atau GVCI, Ground Fault Circuit Interrupter, digunakan di USA. Yang kedua, GPAS di pasaran dikenal juga sebagai ELCB, Earth Leaked Circuit Breaker. Yang ketiga, penggunaan GPAS dengan arus operasi sisa mengenal kurang lebih sama dengan 30 mikroampere dikenal sebagai proteksi tambahan dari kejut listrik. Dalam pelayanan normal, jika tindakan proteksi lain gagal atau karena kecerobohan pemakaian. Selanjutnya, 411.3.3 mengenai proteksi tambahan. Kotak-kotak dengan arus pengenal tidak melebihi 20 ampere untuk digunakan oleh orang awam dan dimaksudkan untuk penggunaan umum. Dan catatan 1, pengecualian dapat dilakukan untuk kontak-kontak untuk digunakan di bawah supervisi tenaga terampil atau terlatih, misalnya dalam beberapa lokasi komersial atau industri, atau disediakan kotak-kotak spesifik untuk hubungan jenis khusus perlengkapan.
Perlengkapan portable dengan arus pengenal tidak melebihi 32 ampere untuk pasangan luar. 411.3.3 Proteksi tambahan. Kontak dengan arus pengenal tidak melebihi 20 ampere untuk digunakan oleh orang awam dan dimaksudkan untuk penggunaan umum. Dan catatan 1, pengecualian dapat dilakukan untuk kontak-kontak untuk digunakan di bawah supervisi tenaga terampil atau terlatih, misalnya dalam beberapa lokasi komersial atau industri, atau disediakan kontak-kontak spesifik untuk hubungan jenis khusus perlengkapan. Proteksi dari sentuh tak langsung. Sentuh tak langsung adalah sentuh pada bagian konduktif terbuka (PKT) perlengkapan atau instalasi yang dalam keadaan normal tidak bertegangan, tapi menjadi bertegangan dalam kondisi gangguan karena kegagalan insulasi. Kegagalan insulasi harus dicegah dengan yang pertama, perlengkapan listrik harus dirancang dan dibuat dengan baik. Yang kedua, bagian aktif harus diinsulasi dengan bahan yang tepat. Yang ketiga, instalasi listrik harus dipasang dengan baik. Proteksi dari sentuh tak langsung dapat dilakukan dengan yang pertama, pemutusan suplai secara otomatis, ayat 411. Yang kedua, penggunaan perlengkapan kelas 2 atau insulasi ekuivalen. Yang ketiga, lokasi tidak konduktif. Yang keempat, ikatan penyama potensial lokal bebas bumi. Dan yang terakhir, separasi listrik. Ini merupakan gambar dari sistem TT. Gawai proteksi pada sistem TN. Dalam sistem TN dikenal penggunaan gawai proteksi berikut ini, GPAL dan GPAS. Kecuali bahwa GPAS tidak boleh digunakan dalam sistem TNC. Jika GPAS digunakan dalam sistem TNCS, penghantar PEN tidak boleh digunakan di sisi ban. Hubungan penghantar proteksi PE ke penghantar PEN harus dibuat di sisi sumber dari GPAS. Bagian 4-42, proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap efek termal. Ruang lingkup, manusia perlengkapan magun dan bahan magun yang berdekatan dengan perlengkapan listrik harus diberi proteksi terhadap efek berbahaya dari bahan atau heat yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau radiasi termal, terutama efek berikut ini. Yang pertama, pembakaran atau penurunan mutu, degradasi bahan. Yang kedua, risiko luka bakar. Dan yang terakhir, pemburuan fungsi keselamatan dari perlengkapan yang terpasang. Ini merupakan tabel P2A batas suhu dalam pelayanan normal untuk bagian terakses perlengkapan dalam jangkauan tangan. Listrik sebagai penyebab kebakaran. Pemanasan lebih karena beban lebih atau hubung pendek mengakibatkan kerusakan isolasi kabel. Penyambungan buruk busur api listrik pada titik sambung. Yang pertama, arus bocor, sisa permanen yang melewati insulator yang rusak. Yang kedua, sistem pembumian yang tidak tepat. Nah, kita masuk ke bagian 5. Yang pertama, bagian 5-52 mengenai pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik sistem perkawatan. Penjelasan, sistem berhubung rel saat ini sudah banyak digunakan terutama untuk bangunan gedung komersial. Keuntungan sistem berhubung rel dibandingkan dengan pemakai kabel adalah sistem berhubung rel merupakan seksi berupa potongan lengkap yang dapat disambung sesuai kebutuhan. Bentuknya kompak sehingga lebih mudah dipasang. Kapasitas hantar arusnya besar dan mempunyai susut dan drop voltage yang relatif lebih rendah. Kemudian penjelasan berikutnya, konduktor polos adalah konduktor telanjang tanpa insulasi dan selubung. Hanya dapat dipasang di atas insulator, saat ini tidak lazim di Indonesia. Konduktor berisolasi adalah konduktor yang punya insulasi tapi tanpa selubung, biasanya dikenal sebagai kabelnya. Hanya diizinkan dipasang dalam konduit berhubung atau talang kabel berselubung, biasanya dikenal sebagai kabel NYM dan NYY. Dapat dipasang pada hampir semua metode pemasangan, kecuali untuk kabel berselubung inti tunggal yang tidak diizinkan tanpa
magun. Selain itu, kabel berselubung tidak lazim dipasang di atas insulator. Yang dimaksud dengan inti adalah rakitan yang terdiri atas konduktor beserta insulasinya dan screen jika ada. Merupakan gambar dari contoh kabel. Pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan berkaitan dengan pengaruh eksternal. Yang pertama, pengaruh suhu ambien atau AA. Suhu ambien tertinggi di Indonesia adalah 40 Celcius, luar ruangan untuk kondisi ekstrim. Tapi karena kabel dipasang dalam ruang di udara atau ditanam adalah tanah, maka dapat diacu suhu bayat A.52.2.1 yaitu yang pertama, untuk konduktor berinsulasi dan kabel di udara tidak tergantung dari metode pemasangan 30 Celcius. Untuk kabel bertanam baik langsung dalam tanah atau dalam talang dalam tanah 20 Celcius. Yang kedua, sumber bahan heat eksternal. Yang ketiga, keberadaan air atau AD. Yang keempat, keberadaan benda asing padat atau AE. Yang kelima, keberadaan zat korosid atau polusi AF. Yang keenam, tumbukan atau AG. Yang ketujuh, hibrasi AH. Yang kedelapan, stres mekanis lain atau AC. Yang kesembilan, keberadaan flora dan atau pertumbuhan jamur AK. Selanjutnya, 10, keberadaan fauna AL. Yang ke-11, radiasi matahari AN. 12, efek seismik atau AP. 13, angin atau AR. 14, sifat bahan yang diproses atau disimpan BE. Dan yang terakhir, desain bangunan CP. Kemudian bagian 5.53 mengenai pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, isolasi, penyaklaran, dan kendali. Gawai untuk proteksi dari sentuh tak langsung dengan diskoneksi otomatis suplai GPAL, gawai proteksi arus lebih. Yang pertama sistem TN, yang kedua sistem TT, yang ketiga sistem IT. GPAS, gawai proteksi arus sisa, kondisi umum instalasi. Bagian 5-54 mengenai pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, susunan pembumian, konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi. Konduktor proteksi, luas penampang minimum. Luas penampang setiap konduktor proteksi harus memenuhi kondisi untuk diskoneksi otomatis suplai yang diisyaratkan dalam 411 bagian 4-41 dan mampu menahan arus gangguan prospektif. Jenis konduktor proteksi. Konduktor proteksi dapat terdiri atas salah satu lebih berikut ini. Yang pertama, konduktor pada kabel multi-inti. Yang kedua, konduktor berinsulasi atau polos dalam selungkup bersama dengan konduktor aktif. Yang ketiga, konduktor polos atau berinsulasi terpasang magun. Yang terakhir, selubung kabel logam, screen kabel, perisai kabel, anyaman kawat, konduktor konsentris, konduit logam yang terkena kondisi. Bagian 5-55, pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik dan perlengkapan lain. Luminaire dan instalasi pencahayaan. Sesuai definisi IETS, luminaire adalah aparatus yang mendistribusikan, memfilter, atau mentransformasikan cahaya yang dipancarkan dari satu lampu atau lebih dan yang mencakup kecuali lampu itu sendiri, semua bagian yang perlu untuk memaku dan proteksi lampu, dan jika perlu, alat bantu sirkuit bersama-sama dengan saran untuk menghubungkannya ke suplai listrik. Yang pertama, ruang lingkup, yang kedua, persyaratan umum untuk instalasi, dan yang terakhir, sistem perkawatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.